Bante izin bertanya, mungkin agak sedikit melenceng. Saya mau bertanya, jika seseorang mencoba hal baru nih, maka akan muncul ketidaktahuan kan yang pertama kali. Nah lalu pas muncul ketidaktahuan pertama kali itu kan pasti ada rasa cemas ya, apakah aku bisa menjalankan hal tersebut apa tidak. Nah lalu pas kecemasan itu muncul, pasti kan ada kayak perasaan, oh saya harus coba ini deh. Muncul apa ya, ekspektasi juga terhadap waktu itu juga dan dia berpikir secara terburu-buru waktu itu juga. Nah, cara mengatasi pikiran tersebut yang cemas dan ada ekspektasi di sana sehingga dia berpikir terburu-buru itu gimana cara ngatasinya? Tentu pertama, hal baru yang akan dilakukan itu sesuatu yang bermanfaat atau tidak. Kalau betul-betul dipahami itu bermanfaat, maka munculkan keyakinan bahwasanya apa yang akan saya lakukan adalah bermanfaat, adalah berguna, bukan sesuatu yang merugikan. Kecuali kalau kemudian kita akan melakukan sesuatu tetapi kita tahu ini sebenarnya merugikan. Kita tahu ini sebenarnya tidak bermanfaat. Ya kalau sudah tahu demikian, apalagi sudah menimbulkan kecemasan, lebih baik berhenti. Tetapi kalau kita mengawali dengan sesuatu yang dipahami, diketahui, ini berguna, ini bermanfaat, tapi kemudian masih muncul kecemasan, paling tidak kita munculkan bahwa apa yang akan saya lakukan adalah bermanfaat, adalah berguna. Lantas untuk apa saya harus cemas? Lantas untuk apa saya harus kemudian takut, khawatir? Sedangkan ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat. Itu yang pertama, untuk memunculkan keyakinan, kepercayaan diri bahwa ini baik. Kalau dengan cara demikian kok kecemasan itu lenyap, itu baik. Tapi kalau kemudian tidak lenyap, kita juga harus menyadari bahwasanya tidak semua yang kita harapkan, walaupun itu baik, pasti semuanya menjadi kenyataan. Dan adalah wajar ketika kemudian apa yang dilakukan ternyata tidak terjadi di masa mendatang. Maka lantas untuk apa kita cemas? Yang terpenting adalah sudah berusaha, sudah melakukan yang terbaik, yang diawali dengan niat baik, kemudian usaha yang baik, toh kalau kemudian ternyata tidak berhasil, ya tidak masalah. Tidak perlu cemas karena memang itu kewajaran bahwa tidak semua yang kita harapkan pasti kita peroleh. Nah seperti itu juga membuat kita menjadi lebih rileks, lebih tenang. Yang penting kita mengawali dengan niat yang baik, cara yang baik, hasil itu belakangan. Kita mencemaskan sesuatu yang belum terjadi sebenarnya percuma. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Maka bahkan dalam meditasi ini, kenapa kita itu menganjurkan atau kita melatih batin kita untuk hidup saat ini? Salah satunya adalah untuk mengatasi kecemasan. Orang cemas karena apa? Berpikir-pikir yang lampau, trauma dengan kejadian yang lampau. Orang cemas karena apa? Berpikir-pikir sesuatu yang belum terjadi. Padahal yang lampau sudah lewat. Kita tidak bisa mungkin kembali ke masa lampau. Yang akan datang belum terjadi. Dan kita tidak mungkin tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Tetapi yang betul-betul kita tahu adalah sekarang saat ini. Dan itu yang harus kita praktikkan sebenarnya. Kita mempraktikkan meditasi, mindfulness, kita rileks membawa batin saat ini dan sekarang, itu juga cara untuk bagaimana kita mengatasi kecemasan terhadap sesuatu yang sebenarnya belum kita ketahui di masa mendatang. Zaman dulu ada seseorang datang kepada Sang Buddha, ini cerita Sang Buddha. Nah dia datang dan bertanya kepada Sang Buddha, kenapa? Kok saya melihat ini para biku berbeda sekali dari manusia pada umumnya. Mereka tinggal di hutan, sendiri, dan makan sekali setiap hari. Tapi kok mereka kelihatannya bahagia sekali. Karena kan pikiran orang tersebut kan pasti bahagia itu kan muncul ketika apa? Makan sepuas mungkin kan.
Kapanpun ingin makan, ya makan. Kemudian bahagianya apa? Ketika ada teman kan. Kalau sendiri mana bahagia gitu kan. Kalau ada teman baru bahagia. Dan kemudian bahagianya apa? Kalau hidup di tengah-tengah keramaian. Kan begitu. Secara umum masyarakat manusia begitu. Bahagia itu adalah ketika punya teman, hidup di tempat yang ramai, tidak sendiri, makan sepuas hati, kapanpun mau juga pokoknya makan, kan begitu. Tapi di biku-biku ini tidak. Sudah tinggal di hutan, hidup sendiri, makan sekali sehari. Kok bisa bahagia ya? Itu pertanyaan dari orang yang datang pada Sang Buddha. Apa jawaban Sang Buddha? Karena para biku ini tidak kembali ke masa lampau, tidak merindukan yang akan datang. Mereka hidup saat ini. Dengan tidak kembali ke masa lampau, tidak merindukan yang akan datang, mereka bahagia. Tapi kalau seseorang kembali ke masa lampau, merindukan yang akan datang, dia seperti tumbuhan menjalar, tumbuhan melata yang dipotong. Layu, tidak bahagia, menderita. Itulah penderitaan, kecemasan, kekhawatiran muncul karena berpikir-pikir sesuatu yang belum terjadi atau trauma terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Tetapi ketika orang mampu hidup saat ini dan sekarang, rileks, tenang, menerima, tidak melekat, walaupun tahu terhadap apa yang sekarang, dia tidak akan kemudian menderita. Cemas, kekhawatiran itu akan lenyap. Inilah meditasi mindfulness yang sebenarnya kita membawa batin untuk hidup saat ini dan sekarang. Dan itu latihan.